Para frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, para suster, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, OMK, mama, bapa, tante, om, opa, oma, ai, anso, susu, dan sebagainya. Shalom. Shalom. Mungkin kita pernah mengalami suatu relasi pertemanan persahabatan yang sangat karib, begitu dekat. Dan ketika itu pernah kita alami, maka hal-hal yang privasi, hal-hal yang sangat pribadi tak jarang kita ceritakan. Yang menyakitkan adalah ketika teman dekat kita ini menjadi musuh dalam selimut, menikung dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, atau berkhianat. Sakitnya itu tidak karuan. Sudah dipercaya, disayang-sayang, tetapi pada akhirnya dia yang mengkhianati kepercayaan itu. Dua gambaran yang ditampilkan dalam bacaan sesudah pemberkatan daun palma dan dalam bacaan liturgi sabda hari ini pantas untuk kita renungkan. Betapa tidak setelah Yesus dieluk-elukan sebagai raja, tak berselang lama Yesus diolok-olokkan. Telinga yang dulu mendengar tentang kabar baik pengajaran dari Yesus, telinga yang sama pula akhirnya tidak mau mendengar tentang Yesus. Lidah atau mulut yang dulunya bersorak-sorai Hosana Putra Daud, kini akhirnya harus berteriak, salibkanlah dia. Mata yang dulu berdecak kagum melihat tanda heran mujizat yang Yesus lakukan, sekarang memandang sinis, menatap penuh curiga ke arah Yesus. Hati yang dulu berkobar-kobar, I will follow him, saya mau ikut dia. Dan kini hati terbakar ketakutan untuk mengakui dan mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa inspirasi bagi kita pada hari Minggu Palma ini? Kurang lebih bacaan pertama dan kedua dalam liturgi sabda boleh menjadi inspirasi kita. Yang pertama, jadilah murid yang setia. Murid yang setia sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yesaya adalah seorang murid yang mempunyai lidah untuk mengatakan sesuatu yang memotivasi, memberi semangat, bukan membunuh karakter. Lidah atau mulut yang senantiasa berujar dan bertutur dengan santun dan sopan, bukan sedikit-sedikit koro-koroan. Kalau kita bisa ramah, mengapa kita harus marah? Kalau kita sudah sadar, maka belajarlah untuk sabar. Ini yang Tuhan inginkan sebagai murid yang setia. Selanjutnya, murid yang setia adalah memiliki telinga yang tajam untuk mendengar sebagai murid. Tajam artinya apa? Dia bisa memilah, dia bisa bedah, dia bisa belah. Oh, ini tidak baik. Telinga, kau tahu nah? Tidak tahu kok. Sabar.
Apa ini? Apa ini? Kok luar biasa tawa, luar biasa, luar biasa. Sabar, sabar. Dibelah ini pujian sejati atau pujian palsu. Kau memang sangat dermawan. Bisa gak pinjam uang? Telinga seorang murid. Selanjutnya seorang murid yang setia adalah memiliki wajah muka yang tidak berpaling selalu ke belakang, tetapi menatap ke depan. Wajah atau muka yang seadanya dan apa adanya. Ini seorang murid yang setia. Selanjutnya memiliki hati yang teguh, kata Yesaya, seperti gunung batu. Berarti tidak gampang tersinggung. Pastor baru bicara tentang berhenti untuk main Toto Singapura. Pergi lalu, kau punya mimpi tadi malam? Saya mimpi ketemu dengan kau tapi kau punya muka hangus. Dia rumus. Apa ini hangus? Sementara rumus pastor kedapatan. Berhenti kau nak. Kau pikir ada pastor ini. Gampang tersinggung ketika disampaikan sesuatu kebenaran. Poin yang kedua inspirasinya adalah jadilah hamba dengan iman yang tak hampa. Kalau tadi poin pertama bacaan pertama, poin kedua ini bacaan kedua terinspirasi bahwa Allah berkenosis. Allah mengosongkan diri. Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak memperhitungkan hal itu, tetapi mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia dan mati, sambungannya bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, olehnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, agar di dalam nama Yesus segala sesuatu yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi dan di dalam, di bawah bumi, bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, praksis hidup sederhananya setelah inspirasi apa, pastor? Perbaiki relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan lain di depan, lain di belakang. Jangan lain yang ditulis, lain pula yang dibaca. Mari kita menjadi murid yang setia. Untuk kalau dalam memasuki masa prapaskah ini memperbaiki relasi dengan sesama dan dengan Tuhan, sebenarnya nampak sebelum Minggu Palma. Ajaran gereja mengatakan pengakuan dosa adalah wujud nyata memperbaiki relasi yang dulu rusak retak, terjalin kembali, tersemai lagi antara manusia dengan Allah, antara dirinya dengan gereja, antara dirinya dengan sesama. Berapa banyak orang yang datang mengaku dosa. Tidak ada pastor saya punya dosa. Nah, itu yang paling berdosa. Kau pikir kau Bunda Maria punya sepupu kah? Bapak Ibu umat yang terkasih, saya tidak tahu
Seharusnya pengakuan dosa selesai hari Jumat. Tetapi pastor paroki mungkin ilham Roh Kudus, dia mengatakan tambah hari Senin. Jadi saya punya acara hari Senin, saya batal. Biasanya ilham Roh Kudus itu tanpa diskusi. Kaget saya. Waktu diumumkan, jadi bagi siapa yang masih mau untuk pengakuan dosa, hari Senin dibuka lagi dari jam 5 sampai jam 7. Saya mengernyitkan dahi, mati meja. Tetapi untuk itulah kami hadir. Apapun kegiatan harus batal. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hari-hari pekan suci ini dalam segala keterbatasan keberdosaan kita tetap mau merayakannya dengan iman yang teguh, sambil terus membaharui diri agar pada saat pasca kebangkitan Tuhan, hati kita didapati sebagai hati yang pantas, kudus, dan layak untuk itu. Semoga demikian.